Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Jika sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi di Darmasraya, Sumatera Barat, maka tema kita adalah cara mudah untuk menjadi kaya raya jaya raya hidup di dunia ini. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa sungguhnya manusia telah dikhabarkan oleh Nabi kita, syahwat mereka, nafsu mereka untuk menggapai derajat yang tinggi dan kaya raya jaya raya di dunia adalah sangat ambisius untuk mengejar dunia ini. Maka telah disebutkan di Sahih Al-Bukhari dari Anas ibn Malik, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lau ana libni Adam wadiyan min dahabin la yatamanna lahu wadiyan min dahab." Maka jika seorang manusia diberikan oleh Allah satu lembah tambang emas untuk kehidupannya, maka apakah dia berpikir untuk merasa cukup dan dia akan sibuk di shaf yang pertama, sibuk membaca Al-Quran, sibuk menuntut ilmu, karena telah dijamin kehidupannya dengan satu tambang emas? Never ever. Tidak berpikir seperti itu. Maka yang dia pikir bagaimana memproses tambang emasnya yang satu itu, mendapatkan uang yang banyak dan membuat ladang emas yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Maka tidak pernah cukup Bani Adam kecuali berambisius untuk mendapatkan dunia dan seisinya semampunya. Lalu disebutkan di dalam hadis, sampai kapan seperti itu? Fala yashba, maka tidak akan pernah kenyang. Hatta tamla'a famahu biturab, hatta tamla'a famahu biturab, kecuali sampai mulutnya itu disumpal dengan tanah. Di saat dia dikuburkan, maka disitulah dia merasa kenyang. Maka di dalam hadis ini berkata Ubay, bahwa kami dulu membaca hadis ini seakan-akan Al-Quran turun kepada kami, padahal itu ucapan Nabi. Kemudian turunlah ayat Al-Quran yang semakna dengan ini. Allah berfirman di juz amma, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Atas qiraah Al-Kisai, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Qiraah Hasan Asim yang maknanya telah mencelakakan manusia, di mana dia hidup di dunia dan berlomba-lomba mencari
pundi-pundi dinarnya, mencari dunia yang tidak pernah kenyang darinya, sehingga ibadah dia tinggalkan. Maka lebih mementingkan perlombaan di dunia daripada beribadah, dan tidaklah mereka menyadari dari hilangnya peribadatan dan penyesalan yang mendalam di saat diusung ke kuburannya, dan di saat semua yang dia cari dulu dari dunia meninggalkannya, tidak mau ikut kepada liang lahatnya. Maka hadis ini menunjukkan betapa ambisiusnya Bani Adam kepada dunia ini. Maka oleh sebab itu, jika kita melihat kaum muslimin saja secara umum, apalagi kufar, yang mana kaum muslimin yang dibatasi kehidupan mereka dalam mencari rizki dengan halal dan haram, dengan ini yang boleh dan ini yang tidak boleh, maka banyak dari mereka menerobos kepada perkara-perkara yang tidak boleh. Adapun kafir, maka mereka menjadikan dunia ini bagaikan surganya. Seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi seorang muslim jika dia ingin mengejawantahkan hawa nafsunya, maka ada rules, ada komitmen, ada undang-undang. Ini haram, ini tidak boleh. Adapun kufar dijadikan hidup di dunia ini bagaikan surga yang semuanya halal bagi mereka. Maka kehidupan kaum muslimin yang tadi disifatkan oleh Nabi kita sangat ambisius kepada harta dunia, maka mereka tidak mempedulikan lagi batasan, tidak mempedulikan lagi limited, tidak mempedulikan lagi mana yang halal dan yang haram. Yang penting ambisius menggapai cita-cita dunia yang kaya raya, jaya raya, meskipun dengan haram, maka akan diterabas. Maka oleh sebab itu, berapa dari jenis manusia yang bekerja sama dengan iblis, syaitan, melaksanakan pesugihan, membuat deal, kesepakatan dengan iblis yang menjerumuskan dia di dunia hancur, menjadi tumbal, dan di hari akhirat forever in hell. Dan berapa dari jenis manusia yang di dunia masuk kepada perkara yang diharamkan, yang akhirnya menebus masa tuanya di penjara karena dulu menyalahgunakan jabatan, dulu sebelum pensiun sempat menjadi koruptor yang besar, maka akhirnya penjaralah tempat kediaman sebelum masuk kepada hari akhirat. Maka berapa besar manusia terjerumus kepada keburukan di dunia karena tadi cita-cita mereka ingin menjadi kaya raya, jaya raya, dan mereka tidak mengetahui jalannya, dan mereka seeking path, mencari jalan, dan jalan untuk mendapatkan harta yang mudah, kaya raya dengan halal dan mudah, tidak dia dapatkan. Maka kita sebagai seorang muslim, kita mempunyai rules, undang-undang Al-Quran dan Sunnah, dan Al-Quran dan Sunnah justru mencarikan kepada kita solve problem agar kita hidup jaya raya, kaya raya dengan mudah, hidup di dunia ini. Maka diantaranya adalah banyak beristighfar, dan istighfar itu adalah perkara yang mudah. Maka istighfar menyebabkan seseorang kaya mendadak, menyebabkan seseorang jaya raya, kaya raya dengan mudah, tanpa modal, kecuali menggerakkan lisan dan menggerakkan bibir dan menghadirkan hati meminta ampun kepada Allah. Just this, al-istighfar. Hanya ini modalnya. Tidak butuh kepada modal yang banyak, dari nominal-nominal yang 000,
tidak butuh kepada miliaran dan jutaan. Maka istighfar penyebab kejayaan di dunia bagi seorang muslim. Maka bendalilannya di Al-Quran, Allah berfirman, di mana Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Maka di dalam ayat ini berkata Nuh kepada umatnya agar banyak beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum, maka aku katakan kepada kalian wahai umatku, banyaklah beristighfar kepada Allah. Innahu kana ghaffara, karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan apa balasannya? Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, maka selain diampuni kalian dosa-dosanya, diberikan harta yang melimpah, diberikan anak-anak yang banyak. Dan anak-anak yang banyak itu ya ibadallah, investasi bagi kita di dunia dan di hari akhirah. Di dunia membantu bisnis kita, di dunia membantu kehidupan ekonomi kita, apalagi di hari akhirah dengan doa-doa mereka kepada kita. Maka beristighfarlah, kata Nuh kepada kaumnya, di mana Allah Maha Pengampun, dan Allah akan menjadikan kamu kaya raya jaya raya, mendapatkan anak-anak yang banyak, dan menjadikan bagi kalian taman-taman, kebun-kebun, sumber dari rizki-rizki kalian. Maka ini ucapan Nuh alaihi salam. Dan Allah berfirman, ucapan dari Hud kepada kaumnya, disebutkan agar kita juga beristighfar. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasana ila ajalim musamma. Maka dikatakan agar Allah mengatakan kepada hambanya, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, agar kalian banyak beristighfar kepada Rabb kalian dan bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa kalian. Apa balasannya? Yumatti'kum mata'an hasana, maka Allah pasti akan menjadikan kamu kehidupan yang jaya raya, kaya raya, ila ajalim musamma, sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Maka ayat ini telah ditafsirkan oleh salaf. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Bishr ibnu Mu'ad an Yazid ibnu Zurei' an Sa'id ibnu Abi Arubah dari Qatadah, mufassir tabi'in yang buta. Berkata Qatadah, ila ajalin musamma, maknanya Allah akan memberikan kenikmatan, rizki-rizki yang melimpah karena istighfarmu dan taubat kamu, ila ajalin musamma, sampai datangnya maut, kamu dibahagiakan di dunia dengan istighfar kamu. Maka dari ayat yang kami bacakan tadi, dua ayat, dan juga tafsir dari salaf yang sanadnya sahih tadi dari Qatadah, karena Yazid ibnu Zurei imam, dan Bishr ibnu Mu'ad thiqah, dan Sa'id ibnu Abi Arubah thiqah, bahkan min asbatin nas dari Qatadah, murid Qatadah yang paling banyak periwayatannya, maka sanad ini sanad yang sahih. Maka barang siapa yang ingin menjadi orang yang kaya raya jaya raya, tidak butuh kepada meminjam ke bank untuk modal, dan tidak butuh kepada meminjam tetangga dan menjual sawah ladang. Cukuplah dengan beristighfar kepada Allah, dan cukuplah dengan meminta ampun dari dosa-dosa kita kepada Allah. Dan di sisi lain, selain istighfar itu menjadikan kita jaya raya dan kaya raya, dan itu poin pendalilan kita, maka di sana ada pendalilan keutamaan yang lain, di mana Allah berfirman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka keutamaan yang lain selain penyebab kaya raya jaya raya, istighfar adalah
penyebab dijauhkannya bala, baik bala yang bersifat besar seperti tsunami, earthquake, tanah yang bergerak, bumi yang bergetar, gempa bumi, ataupun eruption dari gempa tektonik ataupun gunung yang membuncah lava, ataupun apa saja, bahkan skup yang paling kecil kebangkrutan seseorang dari usahanya. Maka Allah telah menjanjikan di ayat tadi, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka tidaklah Allah akan mengadab mereka, tidak akan Allah menjadikan mereka bankrupt di dunia dengan bencana dan dengan kemiskinan yang ada di saat mereka beristighfar kepada Allah. Ini keutamaan yang kedua dari istighfar. Dan keutamaan yang ketiga dari istighfar, selain mendapatkan kekayaan, kejayaan yang kita inginkan, maka penghapus seluruh dosa-dosa kita. Maka banyak di dalam ayat Al-Quran dan juga di dalam hadis yang mana taubat dan istighfar adalah penghapus dari dosa-dosa. Wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsah tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafuran rahima. Maka barang siapa seseorang yang melaksanakan dosa-dosa, kemudian yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, yajidillah ghafuran rahima, dia akan mendapati Allah menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Ini di dalam ayat, dan masih banyak yang lain, kita singkat juga di dalam hadis, di mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari berkesendirian dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah di hadis qudsi, Allah yang berkata Allah Jalla wa Ala, adnaba abdi dzanban, seorang hambaku muslim berdosa kepadaku, summa qala Allahumma ighfir dunubi ya Rabb, kemudian dia meminta maaf, meminta ampunan kepadaku, maka hambaku berdosa kepadaku, dan dia menyadari dan dia mengetahui bahwa dia mempunyai Rabb, mempunyai Allah yang Maha Pengampun atas kelancumannya, atas dosa-dosa yang diperbuatnya, dan dia meyakini bahwa Allah, aku akan mengampuni dosa-dosanya. Maka Allah mengatakan, hambaku berbuat dosa dan meminta ampun kepadaku, dan hambaku mengetahui bahwa aku akan mengampuni dosa-dosanya, fa'aghfiru lahu, maka aku hapuskan dosa-dosanya. Kemudian di hadis disebutkan, fa'adnaba tsani maratan ukhra, maka dia berbuat dosa mengulang lagi. Kemudian Allah mengatakan, telah berbuat kembali dosa hambaku, dan dia meyakini bahwa Allah yang Maha Pengampun akan mengampuni dosa-dosanya, maka dia aku ampuni dosa-dosanya, diampuni. Kemudian berbuat dosa yang ketiga kali, dan Allah mengetahui, maka dia berdosa dan berkata, ya Rabb, ampuni dosa-dosaku. Maka dia mengatakan, Allah Jalla wa'ala, hambaku berbuat dosa yang terulang kali, dan dia mengetahui bahwa dia mempunyai Rabb yang pasti akan menghapus segala dosa-dosanya. Maka aku katakan, kata Allah, aghfirtu lahu wala ubali, ghafartu lahu wala ubali, aku ampuni dosa-dosanya dan aku tidak peduli berapa banyak dosanya, hatta ananas sama, sampai dosa-dosanya mencapai kepada langit. Maka Allah tidak mengampuni, tidak pernah peduli dengan dosa-dosanya, dan pasti akan mengampuni dosa-dosanya apapun yang dia perbuat, meskipun melaksanakan kesyirikan, kekufuran. Jika dia bertaubat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya
Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Fastaghfiruh innallaha ghafurun rahim.